Pak Ujang. Iya, siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat ya. Gini Pak Ujang, Iya. hari ini kan rencananya Pak Ujang mau meng-coach Bu Mela ya? Iya Bu, cuman Bu Melanya belum datang. Oh ya, mungkin Bu Mela masih di perjalanan ya. Sebelum Bu Mela datang mungkin saya akan sedikit berbincang-bincang dulu dengan Boleh, Pak boleh. Ujang ya. Sambil menunggu Bu Mela nih, saya kan di sini sebagai observer nanti ketika coaching Pak Ujang dengan Bu Mela Iya. ya. Sebelumnya mungkin Bu Mela sudah menghubungi Pak Iya, kepada iya. Pak Ujang, kira-kira permasalahan apa yang akan di-coaching, yang ingin di-coachingkan Bu Mela kepada Pak Ujang? Itu kurangnya antusias murid ketika diharuskan mengumpulkan tugas-tugasnya sebagian. Oh, jadi itu permasalahan yang sangat Iya. berat sebetulnya ya, karena kalau siswa tidak antusias dalam mengerjakan tugas berarti tingkat antusiasnya sangat kurang berarti ya. Iya. Memang itu perlu di coaching, betul sekali Pak Ujang. Kalau begitu dari proses coaching ini nih Pak, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak tingkatkan sebagai coach? Saya ingin meningkatkan kompetensi dengan mendengarkan dengan rasa, itu terima, apresiasi, merangkul, dan tanya. Iya, sangat bagus sekali karena memang dalam kompetensi itu kita sebagai coach harus bisa berempati ya kepada coaching kita tentang permasalahan yang sedang mereka jalani ya. Tentunya dari segi terima, apresiasi, dan tanya juga ya. Selanjutnya gini nih Pak Ujang, apa yang ingin Pak Ujang harapkan nih, kompetensi apa yang ingin Pak Ujang harapkan dari Bu Mela setelah nanti proses coaching selesai? Saya ingin membantu Bu Mela menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Oh iya, jadi permasalahan tadi tingkat apresiasi anak dalam mengerjakan tugasnya ya? Iya, betul, betul. Iya, bagus sekali. Mudah-mudahan coaching hari ini berjalan dengan lancar, Iya, Bu. dengan sukses ya. Terima Iya. kasih Pak Ujang. Mungkin Sama-sama, nanti sama. ketika saya coaching nanti saya di sana ya sebagai observer. Boleh, boleh, Bang. Pak Ujang bersama Bu Mela ya. Silakan. Oh itu sepertinya Bu Mela sudah datang Iya, Pak Ujang. alhamdulillah. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak. Ya, iya, silakan, Bu. Bapak, mohon maaf ini saya mengganggu waktunya ya Pak ya. Tidak apa-apa. Lagi santai mungkin. Iya. Boleh saya minta waktu Bapak Boleh, sebentar? boleh, boleh, boleh. Saya mau bercerita nih Pak tentang apa yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Boleh, Bu. Apa yang Ibu mau ceritakan? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini itu saya merasa bahwa murid-murid saya itu di kelas ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hampir 50% dari setiap tugas-tugas yang saya laksanakan gitu. Jadi menurut Bu Mel, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya saya mengharapkan supaya permasalahan saya ini mendapatkan solusi. Terus saya juga bisa meningkatkan antusiasme dari anak-anak murid saya ketika saya belajar, Pak. Baik, menurut Ibu ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali mah, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit yang membosankan, terlalu monoton. Terus saya juga tidak terlalu dominan gitu Pak. Jadi saya terlalu dominan untuk berbicara di depan atau bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya untuk berpendapat, untuk aktif gitu ketika pembelajaran berlangsung. Oh begitu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Supaya murid saya antusias, ini menurut saya ya Pak ya, murid-murid itu pasti kan ingin pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan juga gitu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu yaitu belajar dengan asik, tidak bosan dalam pembelajaran bersama Ibu?
Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Pak. Murid juga diminta untuk aktif ketika pembelajaran, kemudian dilaksanakannya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan asik mungkin bagi murid-murid. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak, kemudian berisi dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau biasa saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak ya, bisa menggunakan sumber belajar seperti video YouTube, artikel, atau tulisan-tulisan yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi ini yang lagi tren ya Pak ya, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu, anak-anak saat ini ada di level berapa? Untuk saat ini anak-anak itu ada di level 6 atau 7 lah Pak ya, karena memang antusiasnya masih kurang gitu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi video YouTube, bisa menggunakan TikTok atau aplikasi-aplikasi media sosial. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugasnya tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Kalau istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya dengan menggunakan yang mau drama, menggunakan lagu, puisi, atau laporan-laporan digital yang lainnya. Bagus sekali Bu, rencana Ibu mudah-mudahan berhasil. Amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya ini akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi saya sehingga murid-murid ini dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan nanti kita semua juga bisa menjadi guru yang memang dirindukan oleh murid-murid ya Pak ya. Terima kasih, semoga permasalahan ini juga cepat selesai Iya. begitu Bapak. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya ya Pak ya. Ya baik, saya izin pamit untuk ke kelas dulu. Silakan, silakan. Ya, Bapak makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Mela, ya. Wah, Pak Ujang, tadi coaching yang Pak Ujang lakukan dan laksanakan dengan Bu Mela itu sangat luar biasa ya. Dimana tadi keinginan atau harapan-harapan Pak Ujang sebagai coach maupun harapan Pak Ujang kepada Bu Mela sebagai coach sudah ada, sudah muncul dan sudah terrealisasi di dalam kegiatan coaching ya. Mungkin saya sedikit mau bertanya kepada Pak Ujang. Boleh. Bagaimana Pak Ujang menilai Bu Mela, apakah kompetensinya sudah ada sebetulnya dalam Bu Mela itu? Alhamdulillah sudah ada. Iya. Tadi Bu Mela juga sudah menceritakan banyak bahwa permasalahannya apa, solusinya apa. Berarti Bu Mela sudah memiliki kompetensi ya untuk mengerjakan Betul. Kira-kira apa yang membuat Pak Ujang menilai bahwa Bu Mela itu sudah sudah mencapai kompetensi tersebut? Beliau itu tadi diajak bicara sudah terlihat, bahkan
dia sebenarnya sudah bisa menyampaikan, bisa mengidentifikasi permasalahan. Itu adalah bagian dari kompetensi beliau. Beliau itu hanya mungkin Membutuhkan coaching ya, betul, coaching ya. membutuhkan coaching ya. Iya. Jadi semuanya sudah ada beliau. Iya. Karena tadi Seperti saya itu. juga ya terlihat tadi Bu Mela juga begitu Pak Ujang melontarkan pertanyaan yang berbobot, Bu Mela sudah bisa menjawabnya dengan baik ya. Satu lagi saja ya Pak Ujang Silakan. pertanyaannya. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi tadi Ah, saya betul, terhadap coaching ya, di mana tadi saya melihat bahwa permasalahannya adalah kurangnya antusias murid-murid Bu Mela dalam mengerjakan tugas. Bahkan Bu Mela menyebutkan di sana sekitar 50% ya, itu kan sangat mengkhawatirkan sekali ya, dan harus segera ditindaklanjuti. Terus tadi posisinya kalau Pak Ujang tadi bertanya ada di level 6 sampai 7 ya, karena memang antusiasnya sangat kurang sekali. Terus di sana juga tadi kompetensi yang Pak Ujang inginkan sebagai coach juga sudah muncul ya, yaitu ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan rasa. Tadi saya sudah terlihat bahwa Pak Ujang sudah melaksanakan kompetensi tersebut ya. Dan Bu Mela pun tadi kompetensi yang Pak Ujang terapkan, Bu Mela juga sudah muncul ya, di mana Bu Mela bisa memecahkan permasalahannya seperti itu ya. Mudah-mudahan dari coaching tadi bermanfaat bagi Bu Mela, bermanfaat bagi Pak Ujang, terutama kepada saya juga ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih Pak Ujang. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ujang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Ujang. Kumaha Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, hari ini ya Bu Mel rencananya akan meng-coaching Bu Danti. Iya nih Pak Ujang, saya mau ada kegiatan coaching sama Bu Danti, tapi Bu Dantinya belum datang nih. Sambil menunggu Bu Danti, ini Bu ya, saya sebagai observer di kegiatan coaching ini, sebelumnya Bu Danti menghubungi Bu Mela ingin di coaching terkait permasalahan apa Bu? Terkait perasaan Bu Danti ini ketika pembelajaran itu disupervisi oleh orang lain. Jadi murid-murid yang Bu Danti ajarkan itu sedikit kurang aktif gitu kalau diceritakan oleh Bu Danti garis besarnya. Kalau begitu dari proses coaching ini apa kompetensi coaching yang ingin Bu Danti tingkatkan sebagai coach? Bu Mel ya, sebagai coach apa yang belum ditingkatkan? Kalau kompetensi sebagai coach yang ingin saya tingkatkan itu kemampuan mendengarkan dengan rasa Pak Ujang. Mungkin nanti ketika coaching berlangsung, bagaimana terimanya, bagaimana apresiasinya, bagaimana pertanyaan dan merangkum dan lain-lainnya, mungkin Pak Ujang ya dapat dinilai lah. Apa yang ingin Bu Mel harapkan dari kegiatan meng-coaching Bu Danti tersebut? Yang saya harapkan ketika nanti kegiatan coaching ini Bu Danti dapat menyelesaikan permasalahannya, sehingga Bu Danti dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan baik gitu Pak Ujang ya. Ya. Mungkin nanti sambil kita menunggu Bu Danti, ini belum ada ya. Kita tunggu dulu deh. Ada beberapa menit lagi ya. Oh tuh ayah Bu Danti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak Ujang. Alhamdulillah. Bu Danti kumaha ada Mam? Alhamdulillah Bu sehat, walaupun ada perasaan-perasaan bagaimana. Iya. Sehingga saya ingin di-coaching oleh Bu Mela ya Bu. Iya. Nggak masalah ya Bu ya. Semoga hari ini juga kemungkinan lagi cerah juga nih. Iya. Jadi suasananya semoga jadi baik juga sama. Iya. Ya, Bu Danti, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Setelah kegiatan observasi terkait pengalaman dari Bu Danti pada waktu pembelajaran. Iya, betul sekali Bu, seperti itu. Yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini itu apa Bu? Saya ingin merefleksikan hasil pembelajaran saya setelah saya kemarin disupervisi, apa kelebihan dan apa kekurangan saya dalam
dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, Bu. Oke, bisa Bu Danti ceritakan bagaimana pengalaman Bu Danti ketika pembelajaran itu berlangsung kemarin? Jadi kemarin itu saya merasa deg-degan, Bu, karena saya mungkin tidak terbiasa mengajar di hadapan orang lain, mungkin diperhatikan oleh orang lain. Jadi saya merasa gugup dan deg-degan seperti itu, Bu Mela. Dapat Ibu ceritakan situasi pembelajaran yang bagaimana gitu yang Ibu Danti inginkan? Untuk situasi pembelajaran yang saya inginkan, mungkin saya menginginkan pembelajaran yang materi dari wujud benda yang kemarin saya sudah sampaikan ya Bu Mela. Ya. Siswa itu aktif dalam belajar, kemudian dapat memahami apa yang saya sampaikan gitu ya. Terus mereka sendiri mampu untuk mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas gitu, di depan teman-temannya seperti itu, Bu. Jika dinilai ini menggunakan urutan dari angka 1 sampai 10, situasi pembelajaran yang Bu Danti alami kemarin itu berada di dalam nilai berapa, Bu? Mungkin kalau dilihat dari situasi kemarin ya Bu, antara rentang 7 sepertinya. Nilai yang sangat bagus Bu, berada di posisi 7 itu menurut Bu Yuni nih. Apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah Bu Danti laksanakan sehingga mendapat rentang yang 7 itu? Ya. Kelebihan pembelajaran yang saya lakukan kemarin adalah yang pertama ya Bu, pembelajaran yang saya lakukan sudah berpusat pada anak atau kepada peserta didik. Terus siswa juga diajak langsung untuk mengamati benda-bendanya secara langsung. Terus pembelajaran juga tidak hanya dilakukan di dalam kelas, Bu. Saya juga melaksanakan pembelajaran di luar kelas juga. Terus anak-anak aktif menjawab pertanyaan dari saya. Untuk kekurangannya ini mungkin ya Bu, untuk kekurangannya saya tidak melakukan ice breaking, Bu. Jadi saya langsung melakukan pembelajaran kepada materi sehingga anak-anak mungkin langsung ke dalam pembelajaran, sehingga saya juga karena gugup karena ada supervisi di depan saya, jadi saya tidak melaksanakan ice breaking di awal pembelajaran, mungkin karena saya gugup juga. Selanjutnya saya juga lupa melaksanakan refleksi, Bu, pada saat pembelajaran berakhir ya. Karena pada saat pembelajaran berakhir saya hanya merangkum materi saja, itu juga karena saya mungkin gugup, Bu, seperti itu, Bu. Ya bagus sekali ya Bu Danti ya. Ternyata dari yang tadi Bu Danti sampaikan juga banyak sekali nih kelebihan yang sudah Ibu capai ternyata kan. Iya. Nah untuk tadi kekurangan-kekurangan yang sudah Bu Danti sampaikan, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya mungkin karena tadi kekurangan saya sudah saya sampaikan kepada Bu Mela, kemarin saya gugup. Jadi mungkin saya akan memperbaiki dari yang pertama itu gugup. Mungkin dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa gugup tersebut, saya akan mencoba menarik nafas dulu mungkin ya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ya Bu Mela. Selanjutnya agar pelaksanaan pembelajaran menjadi runtut, saya akan membaca langkah-langkah dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan supaya saya tidak lupa step by stepnya. Baik. Selain itu ada lagi tidak Bu alternatif perbaikan yang akan Bu Danti lakukan? Mungkin dalam membentuk kelompok, saya menginginkan pembentukan kelompok di kelas saya itu berdasarkan keheterogenan kemampuan pembelajaran siswa-siswa saya. Kemudian media yang digunakan juga bisa dengan menggunakan gambar-gambar atau mungkin video sehingga siswa dapat memahami materi dengan sangat mudah dan baik. Kayak pembelajaran yang tadi Bu Danti sampaikan itu menggunakan ICT ya Bu ya? Iya. Bagus Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan pembelajarannya? Karena saya rasa ini permasalahan saya harus segera, saya mungkin akan melaksanakannya mungkin di hari Senin, Bu. Karena untuk hari Sabtu besok anak-anak saya kebetulan melaksanakan pembelajaran olahraga, Bu. Jadi insya Allah hari Senin saya akan melaksanakannya. Ya, siapa nih kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu tersebut? Mungkin yang dapat membantu merealisasikan rencana saya itu mungkin rekan sejawat saya ya, seperti Pak Guntur bisa mempersiapkan peralatan seperti Infocus, dan ada juga Bu Nita mungkin dalam membantu saya dalam membuat PowerPoint gitu ya, dan mencari video-video yang sesuai dengan pembelajaran supaya lebih menarik. Nah, bagus Bu. Jadi dari kegiatan kita kali ini apa nih yang bisa kita simpulkan dari obrolan-obrolan kita nih Bu? Wah, kesimpulannya banyak sekali dan sangat bermanfaat terutama bagi saya ya.
Jadi saya dapat berbicara nanti ketika saya diobservasi, saya tidak deg-degan lagi ya Bu. Terus banyak sekali manfaat juga yang saya dapatkan dalam pembicaraan kita. Saya dapat menemukan kelebihan dan kelemahan terutamanya Bu ya, supaya saya dapat memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Ya Bu Danti, bagaimana nih sekarang perasaan Ibu nih setelah ngobrol? Kita tadi udah panjang lebar ya ngobrol ya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Danti setelah ngobrol ini? Wah Bu Mela, alhamdulillah sekali lega ya Bu Mela. Saya sudah menjadi tidak tegang. Justru sekarang saya lebih percaya diri gitu untuk melaksanakan pembelajaran. Walaupun nanti ketika saya pembelajaran ada supervisi yang melihat saya, jadi saya tidak deg-degan lagi. Saya lebih percaya diri Bu Mela. Terima kasih. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang menjadi rencana perbaikan dari Bu Danti ke depannya juga bisa terrealisasikan dengan lancar ya Bu Danti ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Mela atas waktunya. Sudah saya ganggu ya waktunya ya. Terima kasih, mungkin saya akan kembali ke kelas untuk melanjutkan Ya, pembelajaran silakan. ya. Ya, Terima kasih Bu Mela ya. Terima kasih ya Pak Bram. Ya, amin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begitu Pak Ujang tadi sudah dilaksanakan ya. Iya, tadi Kegiatan coaching tadi nih sama Bu Danti. saya sebagai supervisor itu tadi sudah mendengar beberapa percakapan Ibu meng-coaching Bu Danti. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, boleh? Mangga. Nah, ini ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kompetensi yang tadi timbul dari kegiatan coaching ini udah terlihat ya, Pak Ujangnya baik dari tadi Bu Danti sudah mampu melaksanakan coachingnya dengan baik, sudah bisa menjelaskan dan lain sebagainya itu dengan baik gitu Pak Ujang ya. Selanjutnya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi yang saya nilai itu tadi ketika Bu Danti menceritakan pengalamannya, Bu Danti sudah mampu nih mengidentifikasi terkait permasalahannya karena apa, sudah mampu melihat kelemahan dan kelebihan dalam pembelajarannya seperti apa, dan beliau juga sudah mampu nih untuk menyelesaikan permasalahannya akan menggunakan perbaikan-perbaikan yang seperti apa. Itu yang saya nilai tadi dari kegiatan Bu Danti. Ya, alhamdulillah cukup baik sekali tadi percakapannya melalui coaching tersebut. Saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh ya? Boleh Pak. Saya tadi mengobservasi dari kegiatan coaching tersebut, coach terhadap yang di coaching yaitu Bu Danti ya. Tadi itu sudah sesuai sekali dalam coachingnya, menyampaikan sesuai runtutannya dan lain sebagainya sudah sesuai. Dan hasilnya juga tadi yang permasalahannya muncul terlihat, yaitu ada permasalahan waktu kegiatan pembelajaran, ada observasi supervisi ke kelas. Berarti kan di supervisi ternyata beliau itu menyampaikan ada rasa deg-degan karena dilihat oleh penilai lah, katakanlah menyampaikan dengan sendirinya oleh Ibu di coach ya, ternyata dia dikeluarkan. Sebenarnya beliau itu sudah baik, tetapi Ibu mengcoachingnya jadi lebih mantap, jadi terlihat mulai dari kelebihan, kekurangan dia sampaikan sampai pada solusinya beliau, dan oleh Ibu sudah diarahkan sebagai coaching. Itu baik sekali. Tadi dari level menyampaikan levelnya level 7, terus pembelajarannya berpusat pada murid, pembelajaran langsung dibawa keluar, pembelajarannya itu dipraktekkan langsung, itu sudah disampaikan oleh yang di coach. Solusinya juga menghadapinya ke depannya sudah disampaikan bahwa harus menggunakan langkah-langkahnya, kalau gugup harus tarik nafas dan lain sebagainya, pembelajaran harus ini sudah lengkap sempurna, sudah lah cukup. Antara yang di coach sama coachnya sudah sesuai dengan arahannya itu. Terima kasih, saya juga mendapatkan ilmu dari pembicaraan ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Ujang. Jadi itu yang bisa disampaikan ya. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Saya izin pamit ya. Oh iya ya Pak Ujang, ya makasih ya Pak Ujang atas Terima waktunya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu Danti hari ini rencananya jadi nggak itu mau kegiatan coaching sama Pak Ujang? Sepertinya jadi Bu Mela, karena tadi juga Pak Ujang sudah menghubungi kembali, katanya hari ini akan dilaksanakan coaching. Jadi sepertinya jadilah. Sambil nunggu Pak Ujang datang mungkin ya. Nih saya kan di sini sebagai observer Bu Danti ya. Kira-kira dari kegiatan coaching ini sebelumnya Pak Ujang sudah menghubungi Bu Danti terkait permasalahannya mungkin? Ya, kemarin juga sudah sedikit berbincang bahwa permasalahan yang Pak Ujang hadapi adalah tingkat apa namanya ya, tingkat minat siswa dalam belajar. Karena Pak Ujang bilang kemarin di kelasnya itu kurang menyenangkan, mungkin kurang menarik bagi peserta didik karena banyak coretan, bangku-bangkunya juga sudah rusak seperti itu. Jadi mengurangi minat belajar siswa dalam belajar seperti itu. Gitu. Kalau gitu dari proses coaching ini, kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu tingkatkan sebagai coach? Untuk saya pribadi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan dengan rasa, di mana bagaimana saya menerima, terus apresiasi saya, menanya terhadap nanti kondisi saya seperti apa, saya ingin meningkatkan. Jadi kompetensi terkait mendengarkan dengan rasa ya Bu Iya, Danti ya. sekali Nanti dengan rasa. untuk di pengamatan coaching ini. Nah, untuk di coachingnya ini apa yang Ibu harapkan dari coaching ini? Yang saya harapkan di kegiatan coach ini, terutama bagi Pak Ujang, saya ingin membantu menyelesaikan permasalahan Pak Ujang di kelas. Karena menurut saya permasalahan yang dialami Pak Ujang itu harus segera ditanggulangi, karena berhubungan dengan minat belajar siswa gitu ya, berkurang, jadi harus segera ditanggulangi. Jadi saya ingin membantu Pak Ujang untuk memecahkan masalah tersebut. Ya kalau gitu, itu Pak Ujang udah. Oh iya. Udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ujang. Panjang umur Pak Ujang Iya, ya, Pak lagi Ujang. ngobrol. Lagi ngobrolin Pak Ujang. Ya, Pak Ujang. Maaf ya. Ya. Ibu Danti, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ujang baik. Gimana Pak Ujang hari ini kabarnya? Alhamdulillah, ganggu nih. Oh enggak, ini lagi santai kebetulan. Ya, saya boleh ngobrol-ngobrol. Boleh. Boleh. Ini Bu, saya ingin curhat bagaimana meningkatkan minat belajar murid saya di kelas. Soalnya kelas saya keadaannya tidak nyaman untuk belajar. Begitu ya Pak Ujang. Jadi Pak Ujang sudah merasakan ya, peserta didik Pak Ujang kurang berminat karena mungkin situasi di kelas kurang menyenangkan. Iya. Jadi Pak Ujang menginginkan minat belajar siswa dapat meningkat, begitu ya Pak Ujang? Iya, iya. Iya betul. Kalau begitu dapat Pak Ujang sebutkan situasi kelasnya bagaimana Pak Ujang? Kelas Pak Ujang? Ini ya, sebelumnya saya ingin bertukar pikiran. Ya, jadi bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa saya di kelas, dapat meningkat kembali, dapat bersemangat belajarnya, seperti itu Bu. Tentu yang diharapkan seperti itu ya Pak Ujang ya. Iya benarnya. benar gitu. Ya kalau begitu situasi yang diinginkan Oh, Pak iya. Ujang, apa situasinya? Kebetulan kelas saya dilihat dari sarananya memang kurang memadai, meja dan kursi banyak coretan, dinding kelas catnya sudah banyak yang melupas. Terkadang murid-murid saya suka bertanya, kapan kelas ini mau direnovasi? Masa kelas kita jelek terus gini? Saya sudah berbicara dengan kepala sekolah, namun kata beliau sekolah kami belum kebagian untuk dibangun kembali gitu, seperti itu Bu. Iya Pak Ujang, karena mungkin seperti itu tadi Pak Ujang sudah berbincang dengan kepala sekolah, memang seperti itu mungkinnya. Kalau untuk merenovasi harus ada tahapan-tahapan terlebih dahulu, tidak bisa secara instan ya Pak Ujang ya. Iya kira-kira nih Pak Ujang, kalau dinilai nih rentang berapa dari rentang 1 sampai 10, nilainya berapa nih keadaan kondisi kelas Pak Ujang? Ya, kalau dinilai yang sebelumnya juga saya ingin membuat kelas saya nyaman mungkin itu harapannya sih. Saya ingin semangat belajar siswa itu kembali ya, mereka ceria, kemudian mereka fokus belajar di kelas, senang saat belajar. Terus lagi kalau tadi Ibu menanyakan dari level berapa 1 sampai 10, kadarnya mungkin 5, dari level 5. Iya dalam rentang 5 mungkin Pak Iya. Ujang ya.
Ya, menurut Pak Ujang, kelas ideal itu posisi berapa dan bagaimana keadaannya? Harusnya keadaannya seperti apa? Itu dengan merenovasi kelas, namun kan itu tidak mungkin karena pertama ya itu berbenturan dengan Iya, Pak Ujang, iya betul sekali Pak Ujang. Iya, kira-kira Pak Ujang punya gagasan nih untuk mewujudkan keinginan Pak Ujang itu, karena kalau tadi untuk renovasi bukan tidak mungkin ya, tapi kurang memungkinkan. Kira-kira apa nih Pak Ujang? sebenarnya ada sih Bu. Saya punya gagasan, saya melihat di tayangan YouTube, kemudian media sosial yang lainnya untuk ide hias kelas Bu. Iya. Di samping memang tidak memakan banyak biaya yang begitu besar, namun lebih bagus, lebih menarik untuk dilihat itu di hias kelasnya seperti itu. Iya, berarti sangat menginspirasi sekali itu ya tayangan YouTube ya bagi Pak Ujang sehingga bisa dilaksanakan. Baik Pak Ujang, kalau untuk mewujudkan ide tersebut, apa yang harus Pak Ujang siapkan kira-kira? Saya kira bisa mempersiapkan gambar-gambar yang lucu, terus lagi gambar-gambar yang berkaitan dengan materi tentunya ya, stiker-stiker, lalu bahan-bahan, kemudian seperti bahannya ada gunting, ada lem, ada kertas berwarna, ada karton, hasil kerajinan siswa, atau mungkin memanfaatkan limbah sampah dijadikan kreativitas siswa. Bisa dimanfaatkan ya Pak Ujang ya, bagus sekali ya. Selain dapat meningkatkan semangat belajar siswa juga ya, dapat meningkatkan kreativitas Pak Ujang gitu ya bersama siswa juga. Selain itu ada lagi tidak Pak? Itu sebelumnya juga ya, dari tadi yang mempersiapkan juga saya mungkin meminta bantuan guru-guru supaya dapat membantu saya dalam menghias kelas tersebut. Selain itu juga ada ide Bu, yaitu saya memberikan semacam arahan terlebih dahulu kepada para siswa sebelum melaksanakan kegiatan tersebut supaya mereka lebih paham. Oh iya, jadi kolaborasi ya, kolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat bagus sekali ya. Kira-kira kan tadi Bapak menyebutkan ada arahan-arahannya ya. Kira-kira arahannya seperti apa atau bagaimana kira-kira nih arahannya Pak? Ya, pertama-tama saya bersama siswa bermusyawarah terlebih dahulu tentunya ya. Kemudian dari musyawarah itu menghias kelas tersebut. Kemudian saya juga akan meminta siswa untuk membawa alat-alat yang tadi saya sebutkan, bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Tapi saya mengarahkan siswa agar diletakkan gambar-gambarnya itu ditata lah. Iya. Seperti itu. Ya, jadi penataan juga ya, penataan gambar-gambar atau hasil kreativitas anak diletakkan di sebelah mana supaya dapat ternikmati oleh semua ya Pak Ujang ya. Seperti itu. Bagus sekali, sangat kreatif Pak Ujang ya. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa target yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut? Targetnya apa nih Pak Ujang? Saya berharap tampilan kelas tadi ya, yaitu menarik, siswa lebih nyaman untuk belajar sehingga motivasi belajar siswa pun akan meningkat gitu, seperti itu Bu. Iya, wah bagus sekali ya. Pak Ujang tinggal meningkatkan lagi ya supaya berada di posisi paling atas ya Pak Ujang, seperti itu ya, di posisi 10 yang Pak Ujang inginkan tadi ya. Iya, terus kapan kira-kira Pak Ujang akan melaksanakan hal tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakannya minggu depan Bu. Minggu depan, iya. Terus menurut Pak Ujang siapa saja yang membantu Pak Ujang untuk merealisasikan rencana Pak Ujang tadi? Rencana yang sudah luar biasa. Saya akan mencoba minta bantuan Bu Yuli karena beliau orangnya sangat kreatif. Beliau kelasnya itu terlihat tertata dengan indah. Nah, itu akan saya meminta bantuan dari beliau. Iya. Jadi ada referensi juga ya dari Mas Bu Yuli ya supaya berkolaborasi untuk membuat kelas Pak Ujang juga tidak kemungkinan menarik seperti kelas Bu Yuli ya. Nah Pak Ujang, apa yang bisa kita simpulkan nih dari obrolan coaching kita hari ini? Nah, yaitu Bu, untuk meningkatkan semangat belajar siswa ya, saya akan membuat kelas saya menjadi lebih menarik dengan cara menghias kelas supaya siswa fokus kembali belajarnya. Terus lagi kelasnya dibuat nyaman sedemikian rupa, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Pak Ujang, itu mungkin obrolan kita selama coaching ini. Nah Pak Ujang, bagaimana nih perasaan Pak Ujang nih setelah ngobrol sama saya nih? Gimana hari ini? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali Bu. Iya. Pemikiran saya dapat mulai terbuka. Semoga saya dapat menerapkan tanpa ada hambatan yang
begitu kuat ataupun kegiatan berjalan lancar sampai selesai. Amin, amin ya rabbal alamin ya Pak Ujang. Semoga semua yang Pak Ujang harapkan berjalan dengan lancar ya. Aksi nyatanya juga dapat terwujud dan maksimal sehingga murid-murid Pak Ujang bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan fokus dan prestasi belajarnya juga meningkat. Pak Ujang ya. Iya, terima kasih Bu ya atas Iya, waktunya. sama-sama Pak Ujang, sama-sama. Semoga saya bisa melaksanakan. Iya, amin amin. Saya izin mau melanjutkan. Oh iya, kelas. kelas. Oh iya, Ya, terima silakan Pak kasih. Ujang. Yuk. Iya. Bu, Iya. terus Bu, yuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ujang. Aduh, Ya. seru sekali ternyata ya. Ya berarti selesai ya Iya. kegiatan coachingnya antara Bu Danti dengan Pak Ujang tadi Iya. terkait minat ya tadi Iya, ya, minat. terkait minat siswa. Nah Bu Danti, dari kegiatan coaching yang tadi sudah dilaksanakan, apakah Ibu bisa menilai sendiri di performa yang ada itu dalam kompetensi tadi di Pak Ujang itu bagaimana sih Bu? Sebetulnya kalau saya tadi lihat dalam proses coaching tersebut, Pak Ujang itu sudah memiliki kompetensi ya. Jadi beliau sudah bisa mengidentifikasi seperti itu permasalahannya apa, terus solusinya seperti apa. Tinggal saya mengarahkan saja seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalkan tadi dilihat, menurut Ibu nih yang membuat Ibu bisa menilai sudah baik nih, sudah bagus nih, apa Bu? Ya, karena tadi saya sudah berbincang dengan Pak Ujang, jadi saya bisa menilai Pak Ujang bahwa Pak Ujang itu sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan baik, Bu. Mulai dari apa penyebabnya gitu, terus sudah mencari solusi-solusinya, mulai dari berbincang dengan kepala sekolah ya untuk merenovasi namun tidak memungkinkan. Terus beliau juga tadi sudah mencari referensi lain dengan melihat video-video YouTube gitu ya yang menginspirasi Pak Ujang untuk memperbaiki kelasnya. Juga beliau sudah berkolaborasi dengan tadi salah satu temannya Bu Yuli, bahwa di kelas Bu Yuli itu lebih menarik sehingga meningkatkan minat belajar siswa, dan beliau juga sudah berkolaborasi. Bagus ya Bu ya. Jadi kalau misalkan boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Oh, iya. saya nih Bu ya. Saya mengamati tadi pada saat kegiatan coaching ini Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada Pak Ujang, itu sudah sesuai dari standar yang memang tadi kita di awal kita bicarakan ya. Iya. Gitu, sudah ada kompetensi terkait tadi mendengarkan dengan rasa. Iya. Itu sudah muncul dari coach, dari Ibu sebagai coach. Terus kemudian jadi kompetensi untuk menyelesaikan masalah juga sudah muncul nih dari reaksi pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah dimunculkan oleh Pak Ujang gitu ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak Ujang sudah bisa menggali dirinya sendiri itu. Iya, betul sekali. Untuk menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Iya. Jadi sebagaimana yang tadi di awal kita rencanakan, sekarang setelah pelaksanaan ternyata proses coaching ini sudah berjalan baik, bahkan lebih Alhamdulillah. ekspektasinya lebih dari ekspektasi kita ya Bu ya. Iya, iya. Gitu. Mudah-mudahan tadi saya coaching Pak Ujang ada manfaatnya mungkin ya bagi Pak Ujang, khususnya umum untuk kita berdua ya, pembelajaran bahwa memang di setiap sekolah itu selalu ada permasalahan, dan dengan adanya proses coaching ini bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik ya. Walaupun sebetulnya dalam proses coaching ini si coachingnya sendiri itu sudah memiliki solusi-solusi sendiri, tinggal kitanya saja ya yang mengarahkan, begitu ya Bu Mela ya. Iya. Iya. Mungkin nanti ada lagi Bu terkait kompetensi apa lagi nih yang akan kita kembangkan? Mungkin kompetensi yang dikembangkan, mungkin kalau diri saya sebagai coach bisa mendengarkan dengan seksama, ataupun ini Bu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, karena untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu diperlukan kreativitas bagaimana pertanyaan tersebut menjadi berbobot tapi tetap ringan untuk disampaikan. Seperti itu Bu. Baik. Nanti untuk kedepannya kita akan berlatih lagi mungkin gitu ya. Iya. Bu Danti ya. Baik saya ataupun Bu Danti, dan mungkin juga nanti manfaatnya juga akan sampai ke Pak Ujang Iya, gitu amin, ya. amin. Ya mungkin begitu Iya. Bu Danti hasil tadi dari observasi. Iya. Kalau waktu sudah menunjukkan Iya. jam 1 ya, kita pulang saja ya. Ya. Iya. Enggak. Mari Bu. Ayo, mangga Bu. Yuk. Mari Bu. Mangga.
Kemana? Sebelum